Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DQL atau Data Query Language pada database yang telah saya buat. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui dulu apa sih DQL itu. Jadi DQL merupakan salah satu bagian dari SQL yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, dan menelusuri data dari tabel dalam sebuah database. Melalui DQL, kita dapat menampilkan data tertentu sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian query-nya, saya akan menjelaskan secara singkat struktur tabel yang digunakan dalam database ini. Database ini terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, pelanggan, produk, dan transaksi. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini keseluruhan database-nya. Oke, di sini kita langsung saja coba running. Nah, di sini sudah kita running dan bisa kita lihat di sini kurang lebih seperti ini bentuk tabelnya. Nah, oke, selanjutnya akan coba kita tampilkan di output. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Yang pertama ini ada select. Select ini menentukan kolom apa yang akan kita tampilkan nanti. Nah, ini adalah kolom-kolom yang akan kita tampilkan nanti di output. Selanjutnya ini adalah tabel yang kita gunakan. Nah, yang ini fungsinya untuk menghubungkan transaksi dengan pelanggan yang benar atau valid. Nah, selanjutnya yang ini adalah kondisi yang dimana menghubungkan tabel transaksi dengan produk yang dibeli. Oke, di sini kita coba run dan ini adalah outputnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke query yang kedua. Oke teman-teman, jadi yang select ini sama saja seperti query yang satu. Ini menentukan kolom apa yang akan ditampilkan. Nah, ini juga adalah kolom yang akan kita tampilkan nanti. Nah teman-teman, ini adalah inisialisasi. Tabel pelanggan kita inisialisasi sebagai A, tabel produk kita inisialisasi sebagai B, dan tabel transaksi kita inisialisasi sebagai C. Berbeda dengan query yang pertama yang tanpa alias, biasanya query yang tanpa alias ini cocok untuk penjelasan awal, tapi penulisannya jauh lebih panjang. Berbeda dengan query yang kedua ini, biasanya lebih pendek dan lebih mudah dibaca saat tabel banyak. Nah, ini biasanya berfungsi agar lebih ringkas saat dipanggil nanti. Oke teman-teman, nah di sini ini fungsinya untuk menghubungkan tabel pelanggan dengan tabel transaksi melalui ID pelanggan. Nah, kalau yang ini menghubungkan tabel produk dengan tabel transaksi melalui ID produk. Nah, selanjutnya ini adalah kunci teman-teman. Jadi kita akan menampilkan pelanggan dengan ID 42111. Jadi di sini kita akan coba run. Dan kurang lebih seperti ini outputnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke query yang terakhir, query yang ketiga. Oke teman-teman, jadi select sama saja dengan query yang pertama dan kedua, menentukan kolom apa yang akan tampil, dan ini kolom yang akan tampil. Yang from ini adalah inisialisasi, dan ini fungsinya untuk menghubungkan kolom pelanggan dengan kolom transaksi melalui ID pelanggan. Ini menghubungkan kolom produk dengan kolom transaksi menggunakan ID produk, dan ini adalah menampilkan transaksi yang dibayar dengan cash atau dengan QRIS. Oke teman-teman, jadi di sini langsung saya akan running dan kurang lebih outputnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini keseluruhan query yang telah saya buat tadi, dan untuk outputnya seperti ini. Nah, kesimpulannya, ketiga query ini mengambil data dari tabel pelanggan, produk, dan transaksi dengan menghubungkan tabel melalui foreign key. Foreign key ID pelanggan dari transaksi ke pelanggan, dan ID produk dari tabel transaksi ke tabel produk. Nah, query yang pertama menampilkan semua transaksi dari semua pelanggan. Query yang kedua menampilkan transaksi hanya untuk pelanggan dengan ID 42111. Sedangkan query yang ketiga menampilkan transaksi dari semua pelanggan tetapi hanya yang dibayar dengan metode cash atau QRIS. Oke teman-teman, sekian dulu video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.